Ibu? Terdengar Dengar, jelas. Bu. Terdengar, Bu. Oke, ya. Oke, mohon maaf masuknya mundur 1 jam karena tadi saya dari jam 8 sampai setengah 2 itu belum sempat istirahat. Jadi saya tadi minta sama si Pen, saya tak istirahat dulu ya, sekalian pulang sebetulnya. Jadi biar, karena di kantor kami jam kerjanya sampai setengah 3. Kalau saya ngajar di kantor, sepertinya nanti saya sendirian di kantor gitu. Oke. Jadi saya tak pulang sekalian, jadi jam 3 eh bisa masuk kelas gitu ya. Hari ini kita masuk ke KMA pertemuan kedua ya. Itu pertemuan kedua. Iya, Iya, Bu. Bu. Betul. Wah, Oke. Oke, sebentar saya coba share screen ya. Apakah sudah terlihat? sudah, Udah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Ya. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang teknik penyampaian berita buruk. Ya, kalau kita di keperawatan menjelang ajal, berarti nanti kita sebagai perawat akan menghadapi ini nih, gitu ya. Itu mboten. Ya, jadi kita akan menghadapi namanya menyampaikan berita buruk baik itu ke pasien ataupun keluarga pasien. Di sini Bapak Ibu ada yang bekerja di ICU atau di IGD yang mungkin menangani jenazah. Ada? Ada di Nicu-nicu, ICU? Bu. Di NICU, oke, di Nicu-nicu. NICU. Di NICU juga ada berita buruk ya. Iya, ada. Nah, berarti sudah biasa menyampaikan berita buruk ya, Bu? Ya, sudah biasa, Bu. Tapi dengan keluarga denial itu kita sering ini apa namanya eh, susah juga ungkapinnya dengan keluarga yang masih denial kayak gitu. Oke, saya pernah punya pengalaman tidak di NICU tapi di apa ya namanya ya? Hackernya neonatus gitu ya. Pasien dengan bayi dengan sipilis gitu ya. Bayi dengan sipilis, eh, ibu sipilis, bayinya positif sipilis, sudah rencana pulang gitu, harus naik lagi ke ruang hacker karena apa namanya? Karena tiba-tiba mengalami infeksi saluran pencernaan yang sudah naik ke atas ke hacker itu sudah perutnya distensi sekali. Kemudian dipasang selang via abdomen gitu ya, ditusuk. Tapi kan harusnya dioperasi, tapi harusnya pasien penuh kesadaran, jadi tidak bisa kita lakukan tindakan di ruang OP, kita lakukan di ruang tindakan, di ruang perawatan, kita masukkan selang via abdomen, keluarnya cairan hijau, ya. Kemudian harus pakai ventilator, kebetulan ventilator habis, NICU penuh gitu ya. Jadi harus bagging dan RJP. Bayangkan kalau mungkin yang di ruang NICU mungkin bisa membayangkan kalau harus bagging 1 shift tuh lelah ya. Lelah buatan Bu yang di NICU. Lelah Ya itu banget. harus Heeh. ya itu harus jadi dari yang dinas malam sampai ke dinas pagi itu berhenti bagging di siang hari karena pasiennya meninggal. Ya kalau di NICU di Hager neonatus pasti keluarganya tidak menunggu ya. Jadi begitu keluarganya datang itu padahal pasiennya sudah meninggal karena kita tidak berani menyampaikan berita buruk nih. Jadi kita pura-pura masih bagging, pura-pura masih RJP gitu. Biar apa? Biar tetap ada tindakan perawatnya. Padahal sebenarnya pasiennya sudah meninggal. Tapi kan kita takut ya. Ini pasien sudah mau dibawa pulang. Tapi kok tiba-tiba jelek, tiba-tiba meninggal. Kita mau menyampaikan ini agak dilema gitu ya. Mungkin yang di ruang-ruang apa namanya intensif mungkin bisa membayangkan ya dilemanya gitu ya. Ini mau pasien sudah, apalagi bayi ya, sudah mau pulang kok dibawa lagi ke ruang hacker sampai akhirnya meninggal gitu. Mungkin rasanya jadi ibunya wah luar biasa itu ya. Ya, tapi mau gimana ya kita sampaikan pelan-pelan ya kita lepas di depan ibunya gitu. Walaupun sebetulnya sudah dari setengah jam yang lalu sudah nggak ada gitu ya. Tapi ya karena kita tidak enak menyampaikannya, akhirnya kita tetap apa namanya seperti melakukan tindakan pada saat orang tuanya datang. Jadi kita lepas arah di depan orang tuanya ya mungkin menyampaikannya juga susah karena kita kan perawat-perawat muda gitu ya, menyampaikan berita buruknya juga susah.
Ya, pengen nunggu yang senior gitu ya. Mungkin yang dialami Bapak Ibu mungkin seperti itu gitu ya. Mungkin kalau ada perawat-perawat baru nih mau menyampaikan berita buruk gitu, kayaknya mau ngomong itu ngomongnya gimana gitu ya. Kalau kelas RPL itu kan Bapak Ibunya sudah agak senior nih ya. Mungkin tidak fresh graduate gitu ya. Jadi mungkin menyampaikan berita buruk itu sudah biasa. Tapi kalau yang mungkin masih baru-baru mungkin menyampaikan berita buruk ini jadi satu masalah ya. Satu masalah saat menyampaikan berita buruk kepada Pak. Oke, nah ini ya kondisi terminal gitu ya. Kondisi terminal bukan terminal bis ya Bapak Ibu. Tapi kondisi pasien saat kondisinya terminal gitu ya, atau menjelang ajal ya ujungnya kematian gitu ya. Jadi kita harus mempersiapkan nih, bukan hanya mempersiapkan ke pasiennya, tapi mempersiapkan keluarganya juga gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu mendapat pasien yang kira-kira menjelang ajal, apa sih yang dilakukan? Apa yang dilakukan saat dapat pasien menjelang ajal nih? Kira-kira umurnya nggak panjang lagi nih, apa yang dilakukan? Inform konsen. Inform konsen. Inform konsen ke keluarga kalau kondisinya perburukan. Oke, penjelasan ke keluarga kalau memang kondisinya jelek. Terus, apalagi? Panggil dokter jaga, Bu. Panggil dokter jaga ya, ini dokter nih pasiennya jelek gitu ya. Perlu tindakan apa, perlu resusitasi atau itu. Jadi, apa namanya? eh jadi apa namanya perlu perlu ini atau tidak. Terus, apalagi? Perlu panggil rohaniawan gitu-gitu nggak? Perlu, Bu. Kalau di dewasa ada ya panggil rohaniawan gitu ya persiapan. Ini pasiennya sudah mau menjelang ajal nih, apa namanya sudah mau menghadapi kematian nih, bagaimana mempersiapkannya. Saya pernah punya kasus lagi Bu, ini banyak kasusnya menjelang ajal tuh banyak kasusnya. Saya pernah cerita nggak ya, ada pasien apa namanya di ruang ICU gitu ya, sudah apa namanya sudah henti nafas. Jadi sudah di breaking itu nggak bisa henti nafas, jadi nggak meninggal henti jantung nih. Terus kenapa ya? Padahal sudah jelek banget gitu kondisinya. Sudah kayaknya nih sudah sakaratul maut gitu ya. Kok nggak meninggal gitu sampai ditunggu kok nggak meninggal gitu ya. Ternyata karena perawat ICU itu kadang punya karena sudah biasa menghadapi pasien-pasien maaf pasien-pasien menjelang ajal gitu nggih, jadi punya cara gitu. Oh, dilihat sama pasien sampai keluarganya sudah didoain kok nggak meninggal-meninggal kenapa ya gitu ya. Terus perawat ICU-nya tahu nih, oh saya tahu kenapa nggak meninggal-meninggal. Ternyata posisi pasiennya itu seperti huruf S gitu loh, nekuk gitu. Jadi apa namanya akhirnya sama perawat ICU-nya coba kita lurusin yuk posisi tidurnya gitu. Nah kok sebentar langsung meninggal. Padahal badannya sudah dingin dari kaki kok sampai anu nggak meninggal-meninggal. Ternyata setelah diluruskan mungkin jalannya tadi terhambat ya karena posisinya nggak benar, mungkin arwahnya mau cari jalan susah gitu ya. Begitu diluruskan lah itu apa namanya kok cepat langsung meninggal ya. Namanya juga perawat-perawat ruang intensif ya barangkali sudah hafal oh ini pasiennya meninggalnya biar gimana caranya gitu ya. Ya, jadi mempersiapkan kematiannya pasien gitu ya. Mungkin sudah biasa. Mungkin kalau pasien-pasien intensive care unit mungkin sudah biasa untuk menyampaikan berita buruk. Oke, penyakit terminal merupakan berita buruk bagi pasien. Ya. Mungkin kalau penyakit kronis pun seseorang pasien kalau dapat diagnosis penyakit kronis gitu ya, misalkan, oh bapak terdiagnosis kanker nih, bapak terdiagnosis HIV/AIDS gitu ya, mungkin itu sudah berita buruk bagi pasien gitu ya. Jadi apa namanya bukan lagi yang bisa apa ya bukan berita yang baik gitu saat saat apa namanya Pak perawat itu menyampaikan berita buruk atau kondisi terminal gitu ya. Jadi perlu tenaga kesehatan untuk dapat menyampaikan gitu ya. Kalau kita berpatok pada dokter gitu ya, tenaga medis dalam menyampaikan sepertinya para pasien itu kayaknya pusing ya gitu ya, bingung gitu ya. Kayaknya perlu kita sebagai perawat gitu ya yang membantu untuk menyampaikan, menjelaskan dengan bahasa yang mungkin dimengerti sama pasien karena seperti medis teman kita gitu, teman kita tim medis mungkin menjelaskannya kurang jelas gitu. Tapi
kita yang ada di sekitar pasien itu perlu menjelaskan ulang gitu ya, perlu menjelaskan lagi bagaimana sih kondisi pasien, ada perburukan atau tidak, atau diagnosis pasien itu apa, mungkin perlu disampaikan oleh perawat kembali. Oke, nih penelitian di Amerika menunjukkan 50-90% itu pasien ingin mendapat informasi yang lengkap mengenai diagnosis terminal yang mungkin terjadi pada mereka. Ini di Amerika nih. Kalau di Indonesia, kayaknya beda ya. Pasien-pasien di Indonesia dengan pasien di Amerika itu akan berbeda. Betul? Sepertinya kalau orang Indonesia mau medical check up itu malah jadi takut ya. Ya nggak? Iya, Bu. Orang-orang di Indonesia mau periksa, misalkan dia merasa, oh kok saya kayaknya nggak enak ya mau periksa. Itu kayaknya ada masalah ya kayaknya ya. Jadi kayaknya orang Indonesia untuk dapat informasi, untuk dapat berita buruk, misalkan ada kondisi terminal, itu kayaknya kalau di Indonesia kok ada perbedaan dengan yang di Amerika. Asalkan di Bapak Ibu saat apa namanya saat dapat pasien mungkin agak berbeda. Kalau di luar mungkin dia akan siap karena di luar itu medical check up kan rutin ya. Tapi kalau di Indonesia medical check up, pasien di medical check up tuh kayaknya, oh saya takut ya dapat informasi ya. Saya kok deg-degan ya keterima informasi dari dokter, dari perawat gitu ya, tentang kondisi saya seperti apa gitu ya. Misalkan kayak laki-laki di Indonesia itu pada, mungkin ibu-ibu yang sudah punya suami pada berani periksa nggak sih bapak-bapak suami-suami kita? Ini kok nggak ada yang jawab, suara saya masuk kan ya? Masuk, Bu. Masuk, Bu, masuk. Masuk, Bu. Masuk. Jadi cuekin loh. Saya nanti jadi kayak radio rusak loh kok saya disuapin, cuekin loh. Ya kan? Lah nggak ada. Saya tanya tadi nggak ada yang jawab. Nanti saya Siap. nggak radio rusak loh ngomong sendiri. Ya. Oke, jadi boleh Bapak Ibu sambil sih, boleh sambil rapat, mungkin yang rapat, boleh sambil dinas. Tapi tetap nak dosennya ngomong dijawab itu ya. Nanti saya merasa saya sendirian di kelas gitu. Ya, Oke. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kayak mahasiswa reguler kalau kuliahnya daring itu nggak ada suaranya, ternyata tidur, pindah ke kamar mandi gitu, atau dia tinggal main HP-nya nggak tahu kemana gitu Bapak Ibu. Jadi makanya saya sering tanyain mana ya ini ya gitu ya. Oke. Betul kalau di Indonesia pasien itu susah untuk menerima informasi tentang kesehatannya. Bu. Betul, Bu. Disuruh berobat juga susah. Iya, Bu. Atau ada yang sudah sadar diri mau periksa sendiri gitu. Jarang, Bu. Jarang ya. Biasanya sih ya, biasanya ya jadinya apa namanya, ya takut. Sementara kalau di luar negeri ini penelitian di Amerika mau menerima, tapi kalau di Indonesia ya jarang gitu ya. Jarang yang mau menerima kondisinya gitu ya. Didiagnosis takut, psikologisnya nggak siap. Nah, itu jadi dilema buat tenaga kesehatan yang menyampaikannya gimana ya, pasiennya nggak siap loh gitu. Gimana kita menyampaikannya ya gitu ya. Oke, bad news, berita buruk gitu ya. Berita buruk atau bad news ya. Itu berita atau informasi yang secara drastis dan negatif mengubah pandangan hidup pasien tentang masa depannya. Misalkan seorang pasien nih didiagnosis Bapak menderita apa contohnya selain kanker ya? HIV. Apa Bu? Apa Pak? HIV. HIV. Oke, Bapak menderita HIV nih, gitu. Mungkin menular ke orang terdekatnya gitu ya. Berubah nggak pandangan hidupnya? Wah, Atau langsung. ada yang Berubah, orang Bu. dengan didiagnosis HIV AIDS jadi bahagia gitu kan, yang nggak ada ya. Enggak. Saya tak menjalani hidup dengan biasa aja gitu. Enggak kan? Pasti ada perubahan nih. Saya menata masa depannya seperti apa ya? Saya anak kecil nih, apakah anak-anak kecil saya ketularan atau enggak ya? Gitu. Pasti akan berubah gitu ya. Pandangan hidup pasien tentang masa depannya akan berubah. Apakah supaya masih sama ya? Gitu. Pasti berubah. Dan berita buruk sering diasosiasikan dengan suatu diagnosis terminal, pasti ya.
namanya berita buruk kalau di rumah sakit ya namanya kondisi terminal. Bahkan di sinetron-sinetron pun juga sering ya, saya mau menyampaikan berita buruk gitu ya. Bapak umurnya tinggal 3 bulan lagi gitu ya. Kayaknya kalau di sinetron gampang gitu ya, tapi kalau kenyataannya gampang apa susah ya? Susah, Bu. Susah, Susah Bu. sebetulnya ya. Susah, Bu. Makanya kok lihat dokter-dokter di sinetron, mau dokter di sinetron pasang oksigen ke badannya ya. Jadi kalau menyampaikan berita buruk ya mereka gampang banget. Umurnya tinggal 2 minggu lagi loh, 3 minggu lagi lah. Ini umur kok jadi taruhan gitu ya. Kan kita nggak tahu umur seseorang ya. Jangan-jangan sudah kanker stadium 3 tapi semangat hidupnya tinggi. Jadi bisa nggak meninggal-meninggal ya gitu ya. Jadi eh, udah gitu ya. Udah menyampaikan berita buruk adalah salah satu tanggung jawab seorang tenaga medis yang harus dikerjakan dan merupakan keterampilan komunikasi yang penting dan menantang. Saya kalau ngajar, saya Bapak Ibu RPL gitu yang sudah punya pengalaman kerja, ngomongnya enak karena sudah biasa berkomunikasi dengan pasien. Tapi kita punya angkatan regular transfer sekarang semester 3, itu semua isinya fresh graduate. Baru lulus D3 langsung masuk ke regular transfer. Di sini ada nggak? Atau RPL semua? Ada yang reguler? Ada, Bu. Baru lulus juga? Atau sudah jadi perawat? Baru. Nah, mungkin siapa Mbak Widya ya? Iya, Bu. Oke, Mbak Widya mungkin dibandingkan dengan Bapak Ibu perawat yang lain yang ada di sini mungkin kalau komunikasi sama pasien itu mungkin berbeda. Karena apa? Kebiasaannya itu berbeda. Mungkin Mbak Widya saat jadi perawat gitu ya. Mau komunikasi, aduh bingung saya harus ngomong apa ya. Apalagi misalkan ketemu ini pasien ada berita buruk nih gitu ya. Harus menyampaikan saya sih malam berdua tok gitu ya. Misalkan shift malam hanya berdua, ini kondisinya terminal, kondisinya buruk, gitu. Saya harus menyampaikan bingung ngomongnya apa. Jadi memang perlu apa namanya perawat yang memang punya keterampilan komunikasi dan pengalaman gitu ya. Jadi biar apa namanya dalam menyampaikan berita ke pasien itu menyampaikan kondisi pasien itu sesuai dengan sudah biasa gitu. Misalkan mau nyampaikan bapak ibu anaknya sudah meninggal gitu kayaknya kalau perawat-perawat yang masih baru yang masih fresh gitu ya misalkan saya pun gitu saya perawat sudah lama gitu ya saya lulus satu itu tahun 2010 gitu ya lulus 2010 berarti kalau dihitung dari sekarang sudah 13 tahun saya jadi perawat tuh tapi kalau saya sudah menyampaikan berita buruk tentang pasien kayaknya saya nggak sanggup gitu ya saya kalau ketemu pasien misalkan di ruang anak itu ketemu pasien yang lagi RJP-an gitu ya. Saya milih pergi. Kenapa? Kayaknya nggak kuat gitu ya. Makanya nggak jadi perawat, jadi dosen ya. Karena nggak kuat kalau misalkan lihat anak harus di RJP, harus di packing gitu. Kayaknya saya kok nangis duluan. Jadi mau menyampaikan ke pasien, ke keluarga gimana kalau perawat aja nggak kuat. Sampai sini ada mau tanya? Belum? Lanjut ya. Halo, Ibu. Oke, nih. Penyampaian Hal- berita buruk dilema ya dari petugas kesehatan. Kayak tadi saya mau menyampaikan ini Pak anak bayinya sudah meninggal tapi takut gitu bukan takut sih sebetulnya nggak enak gitu ya karena oh ini bayi yang sudah sangat dapat anak pertama ibunya dengan sifilis bapaknya dengan sifilis gitu ya bayinya sifilis bayinya positif sifilis gitu ya eh bisa sehat karena biasanya bayi-bayi sifilis itu biasanya bertahan hidupnya memang agak rentan gitu ya ini bisa sehat gitu ya, bisa mau dibawa pulang, kok tiba-tiba nggak tahu ada infeksi gitu ya, nggak kelihatan ada infeksi, tiba-tiba meninggal, kita mau menyampaikan kok kayaknya nggak keluar ya, apalagi kalau di ruang bayi itu kan perawatnya bukan sehari 2 hari ya, bisa sebulan 2 bulan gitu, jadi mau ngomong kok kayaknya kayak anak kita gitu ya. Jadi dilema, gimana ngomongnya ini ya? Susah nih ngomongnya gitu. Mungkin bagi tenaga-tenaga kesehatan yang baru gitu ya, yang masih muda-muda, ini mau menyampaikan cara ngomongnya gimana, pasiennya terima atau enggak gitu ya. Kemudian keluarganya kayaknya menerima atau enggak kondisinya. Nah, itu dilema bagi kita. Kalau kita mau menyampaikan
bahasanya harus pakai bahasa gimana ya gitu. Biar kita saat kita menyampaikan kondisi, menyampaikan berita buruk ke pasien atau keluarga pasien, itu lebih mudah diterima. Ya, jadi ada dilema nih, petugas kesehatan ini juga dilema. Jangan-jangan saat kita menyampaikan berita buruk gitu ya, ada kondisi yang memang pasiennya ngedrop. Ya, misalkan, oh dia dengan kanker baru menjalani 1 kali kemo, ternyata kondisinya menurun gitu ya, meninggal lah. Jadi apa namanya itu dilema juga gitu yang kita mau menyampaikan jujur tapi kok susah, mau menyampaikan yang nggak jujur kok melanggar etik gitu. Jadi itu dilema bagi kita. Oke, kewajiban kita gitu ya, kewajiban sosial dan moral bagi petugas medis untuk bersikap sensitif dan tepat dalam menyampaikan berita buruk. Jadi kalau kita menyampaikan berita buruk kita harus peka gitu ya. Nah, jadi, oh ini kondisi pasien, misalkan kita saat menyampaikan berita buruk, itu kok kondisi pasiennya nggak siap, ya kita harus kita stop dulu, nanti tunggu pasiennya sampai siap. Nah, ini yang biasanya di rumah sakit tidak dilakukan. Kenapa? Kalau nunggu pasiennya siap, nggak selesai-selesai bu tindakannya gitu nggak? Ya, jadi harus segera disampaikan biar apa namanya? Biar selesai gitu ya urusannya. Jadi apa namanya biar rampung gitu ya. Jadi kalau bisa ya apa namanya kita sampaikan gitu ya. Kemudian secara mediko-legal, petugas medis pasti menyampaikan atau menginformasikannya. Jika tidak disampaikan, jika misalkan ada berita buruk nih, tapi kita kalau menyampaikan bingung mau ngomongnya gimana, akhirnya nggak tersampaikan nih, misalkan kondisi pasiennya dengan kanker gitu. Tapi kita bingung mau disampaikan enggak ya, bapaknya siap menerima enggak ya gitu. Jadi dan kalau taunya misalkan bukan dari petugas kesehatan tapi dari orang lain, itu malah justru lebih menyakitkan ke pasien. Jadi sebaiknya kita yang menyampaikan gitu karena apa? Oh, tidak dari kita disampaikannya gitu ya. Timbulnya apa? Perasaan tidak percaya, marah gitu ya, sedih, ketakutan, rasa bersalah pada diri pasien, yang akhirnya membuat pasien itu malah justru menarik diri, tidak mau apa namanya mendapatkan perawatan dari kita gitu. Jadi ya harusnya kita sebagai petugas kesehatan berani nggak berani, bisa nggak bisa, harus bisa menyampaikan kondisi pasien sesuai dengan keadaannya Pak. Oke. Kendalanya, nih, petugas medis sering merasa sulit menyampaikan berita buruk dan merasa nggak siap. Nggak siap nih mau menyampaikan, aduh, saya kok secara emosional gitu ya. Secara emosional itu tidak bisa ya dalam menyampaikan berita buruk ke pasien gitu. Jadi, mohon maaf ya. Jadi, saya nggak siap nih, saya kayaknya secara emosional gitu ya, secara emosional itu tidak sanggup untuk menyampaikan berita buruk ke pasien gitu. Jadi akhirnya ya mau nyampein nggak ya, mau nyampein nggak ya, takutnya kalau nanti pasiennya berubah emosional juga gitu. Misalkan, oh pasiennya jadi nangis gitu ya, pasiennya jadi marah-marah, nanti kita jadi terpancing gitu. Jadi apa namanya itu jadi masalah. Jadi kalau kita ya kita siap gitu ya untuk menyampaikan berita buruk ke pasien. Kemudian tidak pengalaman. Maaf. Bentar ya. Oke, ya kemudian tadi tidak pengalaman ya masih baru kok suruh nyampein berita buruk. Ah, repot Bu gitu ya. Khawatir menimbulkan stres pada pasien dan keluarganya. Kalau saya kendalanya menyampaikan berita buruk itu terlalu bersimpati pada pasien gitu ya. Apalagi saya perawat anak gitu ya, menghadapi anak misalkan menghadapi anak sakaratul maut, menghadapi anak dalam kondisi kritis itu pun menurut saya kayak beban moral gitu ya. Aduh, ini kalau terjadi di anak saya, sukanya begitu. Jadi, itu akan mengganggu emosional saya sendiri gitu. Jadi,
lebih baik saya tidak menyampaikan itu, minta tolong yang lain aja yang menyampaikan. Untungnya nggak jadi perawat gitu ya. Kalau jadi perawat repot, kalau tiap mau menyampaikan berita buruk harus menunggu temannya gitu ya. Jadi karena kendala yang terjadi itu bisa mengganggu hubungan terapeutik antara pasien dengan pasien dengan perawat. Misalkan kita diminta sama keluarga pasien nih, Bu, Bu perawat, Bapak perawat gitu ya. Nanti minta tolong untuk kondisi kondisi suami istri saya jangan sampai tahu ya. Karena nanti takutnya cemas terus terjadi penurunan kondisi gitu. Ya, itu dilema ya. Dilema, kendala kita mau komunikasi ke pasien juga bingung gitu ya. Jangan sampai dulu kita pernah punya mahasiswa praktek itu begini, Ibu mau tindakan gitu ya, sudah tindakan deh. Ibu, tadi tuh saya kayaknya salah gitu. Lah kenapa? Tadi tuh saya menyampaikan, saya kan mau edukasi. Ternyata pasiennya nggak tahu kalau dia kena kanker. Lah, kan malah bahaya ya. Ternyata pasiennya tidak diberitahu kalau dia kena kanker karena permintaan keluarga, tapi ada mahasiswa praktek kan yang ngomong gitu ya, ngomong ke pasiennya kok dia kena kanker, wah itu kan bahaya ya, bisa mengganggu hubungan terapeutik ya, antara pasien dengan perawat atau pasien dengan keluarganya gitu ya. Jadi marahi prakteknya sama keluarganya pasien, tapi ya gimana wes kasih ngomong ya, ya sudah akhirnya terbongkar gitu ya, yang namanya apa namanya apa yang disembunyikan itu kan yang pasti ketahuan juga gitu ya. Oh. Kan suka umat laptopnya kenapa ya? Ya, oke. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Bu. Oke. Ini solusinya ya kalau pas perawat mau bisa menyampaikan berita buruk ke pasien gitu ya. Ya kita harus banyak-banyak berlatih gitu ya. Kayaknya kalau perawat baru jarang ya kalau ditaruh di ICU kecuali dia punya sertifikat pelatihan ya. Memungkinkan nggak perawat baru dengan sertifikat pelatihan diletakkan di ICU? Bisa nggak? Memungkinkan kalau ada sertifikatnya, Bu. Ya, kalau ada sertifikatnya memungkinkan. Tapi kan pelatihan itu tidak sampai menyampaikan, dilatih untuk menyampaikan berita buruk ya. Iya, Itu kan kita hanya dalam hanya mendampingi. untuk keterampilan dia selama di ICU gitu ya. Ya, Iya. saat tiba-tiba dia dinas malam, mungkin kan kalau ICU dinas malam berapa orang ya? Berapa perawat ya? Tergantung rumah sakit ya. 3, Bu. 3 ya. Ada yang cuma berdua? Kalau di Dulu Timor Leste berdua, Bu. biasanya Sekarang begini. sudah ada yang ada tambahan jadi 3, Bu, di Oke. saya. Kalau 3 rodok lumayan. 3 berapa bed, Bu? 6 bed. 3, 5 6 sampai bed 6. itu 3, 6 bed itu juga berat ya kalau di ICU ya. Iya, Bu, kalau misalkan yang apnu 2 yang jaga 3. Sudah mondar mandir apa? Dikerjain pasien jaga cuman perawatnya 3, praktekannya 1. 1 atau 2 ya saya lupa. Yang apnu 3 orang. Jadi sini apnu gantian sana apnu gitu. Jadi gantian lari sana lari sini gitu ya. Habis shift capek ya. Nah, memungkinkan nggak saat dia misalkan oh ini pasiennya apnu nih gitu ya. Mungkin perawat seniornya ngatasi apnunya gitu ya. Lah, kemungkinan perawat mudanya menyampaikan berita buruk bisa nggak? Bisa ya? Sebenarnya Atau boleh perawat aja. Sebenarnya boleh boleh sih. aja sih. Sebenarnya boleh aja, Bu. Misalkan ada perawat baru menyampaikan dengan kondisi pasiennya, kondisinya nggak jelek lah. Kalau kita jelek bisa menyampaikan ke keluarga kalau misalkan pasien ini keluarganya atau pasien lagi kondisinya tidak stabil atau lagi kondisinya menurun gitu bisa, Bu, menyampaikan. Ya, tapi Soalnya gredeg kadang ya.
Soal kadang kan dokter jaga itu kadang nih beliau dokter jaga yang lain itu kan keliling di ruangan. Kadang beliau itu kan Oh, dokter jaga bisa kan ada yang standby, ada dipanggil ke ruangan-ruangan lain gitu. Jadi kalau misalkan misalkan ada pasien apnu, duanya di pasien, satunya misalnya ngabarkan ke keluarga, misalkan subuh-subuh gitu kan jam 2 jam 3 gitu bisa sih Bu. iya, tapi biasanya Sambil menunggu. perawat-perawat muda itu ya ambil gemeter ya. Iya, begitu. Mungkin karena belum, kalau yang sudah senior pasti sudah biasa ya. Wah, Iya, ngomong, Bu. Bapak, Ibu, kondisinya ini lagi jelek, lo lagi perburukan, minta doanya gitu. Ngomong gitu aja kalau yang nggak biasa ngomong, itu susah, ya nggak? Iya, Bu. Mau ngucap itu ngucapnya piye ya gitu ya. Sudah di bibir tapi keluar itu nggak bisa karena apa? Yang menyampaikan berita buruk itu ya perlu latihan, perlu pengalaman ya. Mungkin kalau yang sudah biasa di ICU, sudah biasa di ruang intensif atau ruang-ruang misalkan ruang penyakit dalam yang mungkin memang kondisinya pasiennya mungkin akan mungkin akan beda gitu ya kondisinya akan berbeda gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya atau mau diskusi gitu atau mau berbagi pengalaman. Misalkan, Bu, saya pernah loh menyampaikan berita buruk itu pasiennya seperti ini loh gitu. Ada nggak yang mau sharing? Rata-rata kalau kita menyampaikan berita buruk pasiennya menerima nggak? Ada yang nggak terima Bu. Nggak terima terus Yang marah-marah tidak gitu. terima. Iya marah-marah Bu, keluarganya Apalagi marah nggak terima. Jadi seakan-akan misalkan belum bisa terima masih denial gitu kalau misalkan pasien atau keluarganya itu ya misalkan buruk gitu, penurunan kesadaran tiba-tiba kan kadang ada misalkan pasien misalkan kayak pasien AMI atau itu tiba-tiba serangan padahal baru cerita nih sama keluarga gitu, baru dikunjungi keluarga baru cerita enggak lama keluarganya keluar sebentar serangan gitu. Kadang kita nyampaikan kadang nggak terima, loh kok bisa padahal saya baru ngomong gini-gini ada sampai mukul-mukul yang nggak jelas barang-barang di Han. Ada sih Bu Karena kadang. kita nggak ditutup malpraktek aja ya, Bu. Oh, ini perawatnya nggak tanggap nih, mesti nih gitu. Iya. Ya kan kalau AMI kan kita nggak tahu ya, Bu. Saya pernah dapat kalau pasien gitu AMI juga. lagi. Lagi makan, ketawa-ketawa sama keluarga, tiba-tiba geletak di tempat Benar. tidur gitu ya, tiba-tiba pingsan. Iya benar Bu. Belum sebentar udah nggak sadar gitu. Padahal ya kita terus tuh langsung keluarganya itu untung lagi sama keluarganya ya. Jadi kita nggak melakukan tindakan lagi jam besuk gitu ya. Lagi makan, rasanya duduk makan gitu ya. Lagi ngobrol-ngobrol sama keluarganya, tiba-tiba pingsan. Diraba sudah ada gitu. Jadi memang kita nggak tahu ya kalau pasien AMI, tapi kan ya keluarga memang kadang nggak bisa menyadari itu, kita menyampaikannya juga susah ya. Kalau pasien AMI kan ya memang ya tiba-tiba Mendadak. ada serangan ya nggak bisa kita apa-apakan ya. Ya susah Iya benar gitu Bu. ya. Nah, ya ada yang mau sharing mungkin kok di ruangannya kayak gini loh pasiennya loh. Mungkin ada pasien yang menerima terus ya saya ikut deh gitu. Ya, yang mau sharing. Kalau yang di rumah sakit mungkin lebih mudah Saya sharing sedikit mengimplementasikan dari hal-hal. pengalaman di Timur Leste. Tapi, halo, ada yang mau menjawab? Saya bisa sharing sedikit ya pengalaman dari rumah sakit di Timur Ya, Leste. boleh, Pak. Ya. Kalau di Timur Leste pernah begini, saya pernah punya satu pengalaman di kejadian di kamar operasi. Waktu itu Ya. pasien dengan diagnosa fetal distress
harus sesar segera. Oke. Setelah sampai di kamar operasi, kita beri anestesi spinal anestesi ya. Biasanya kan spinal anestesi dia punya ngaruh juga punya pasien buat spesimen, Oke. terus buat Buat janinnya juga ya, Pak. ya. Oke, Tiba-tiba pasien terus? kita begitu bayinya dilahirkan, pasiennya mulai drop, tensinya drop, Darahan. kelihatan mulai pucat, perdarahan Ya. tidak ada, tapi pasiennya tiba-tiba pucat, dan kita berusaha untuk buat intubasi. Tahunya kita tidak berhasil dan pasien drop, pasien langsung out di atas meja. Sekarang mau mintakan kepada keluarga ini yang salah waktu itu, dan hampir masalah di rumah sakit. Pikirnya karena nganu ya, di- Pak. Dipikirnya mungkin karena salah anestesi nih gitu ya. Barangkali harga sebenarnya. Ya, mungkin dipikirnya keluarga pasien pasti ini salah anestesi nih, meninggal di meja operasi gitu ya. Biasanya kan gitu ya kesannya ya. Padahal kan emang efek biasanya bukan kayak salah. Biasanya mereka bukan salahkan di anestesi. terus apanya yang salah? Salahkan ini salah operasi ini. Ini salah operasi ini. Oh, salah Untuk teknik operasinya salah operasinya. bikin ini. Jadi bikin perdarahan gitu. mungkin ya. Ya gitu. Terus kita berusaha karena kita perlu seperti begini, penyampaian yang kita sampaikan perlu orang-orang yang punya pengetahuan. Apalagi di Timur Leste kan kita masyarakat kita kan banyak yang di alfabet sama, jadi mereka belum tidak ada banyak yang tidak sekolah istilah. Jadi kita menyampaikan itu kan sangat susah sekali. Dan karakteristik orang Timur Leste itu emosian ya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Apalagi orang Timur Kayaknya Leste emosinya tinggi gitu ya. Sangat, Ibu. Apalagi orang Timur Sangat ya. Apalagi di kita pernah orang punya. Timur Leste yang bagian. Apalagi di kabupatennya Pak Jong. Orang Timur Leste banyak di pertukaran semua. Kita punya teman-teman dari Timur Leste satu kelas itu kalau suruh presentasi, satu kelas dari Timur Leste semua. Kalau suruh presentasi itu mereka berantem. Kalau berantem begitu. Sudah diselesaikan secara administratif di belakang aja ya, kita sudah begitu ya. Apalagi berpendidikan loh, apalagi yang mungkin tidak berpendidikan ya, jadi mungkin emosinya luar biasa gitu ya. Ya, inilah perbedaan budaya di Indonesia dengan di luar ya. Ya mungkin kalau orang Jawa gitu ya, kalau orang Jawa masih unggah-ungguhnya tuh masih bagus, unggah-ungguh ya, tata kramanya itu masih banget gitu ya. Misalkan disampaikan ya emosi tapi itu masih mungkin masih tertata. Tapi kalau mungkin orang Timur gitu ya, orang Papua, orang Timur Leste kan emosinya sangat tinggi. Jadi kalau Digano ya mukul beneran gitu ya, Pak. Tidak semua, Bu. Oh, enggak semua. Oh iya, enggak semua ya. Tapi salah nanti. Timur Leste bagian timur biasanya kalau pukul benar, dia potong benar. Kalau Timur Leste bagian barat, orangnya ada agak sedikit bisa kompromi. Enggak ya. Gitu. Timur Leste bagian di tempatnya saya ke sana lagi, ke bagian timur. Yang paling halus itu bagian barat kami punya itu. Terima kasih. Oke, ya jadi ya itulah tergantung dari tergantung dari pengalaman juga ya. Kalau kita salah menyampaikan ya kesannya ke pasien itu juga jelek gitu ya. Jadi makanya perlu pengalaman juga. Tadi kayaknya Bu Sriwidi ya angkat tangan, Resten jadi Bu Sriwidi.
Bu, siapa yang angkat tangan ya? Ada Resen tadi? Sore, Jadi, Bu. Ya, Bu. ah, Saya ya Widi, Bu Sri Bu. Widi. Ya, mau sharing aja, Bu. Saya kan dinas di IGD. Jadi kalau misalnya ada pasien-pasien yang sudah meninggal dari rumah, kalau kita misalnya sampai di IGD, kita jelasin kondisinya yang ini meninggal, sudah tidak ada nadi, tidak ada nafas, sudah kelihatan ya tanda-tanda tidak ada ini. Jadi pasien itu biasanya nggak terima, katanya ini tadi masih ada, ini tadi masih aja di jalan, seperti itu, Bu. Kadang ya memang hal-hal yang kalau kita di IGD yang susah kita jelasin satu terima, tapi yang keluarga yang lain tidak terima, dianggapnya Ya, betul. nah itu tidak, maksudnya dan untuk membantu si pasien ini, padahal kalau misalnya memang sudah tidak ada nafas, tidak ada nadi, yang mungkin mereka juga terpengaruh di TV-TV yang kita suruh pakai besok seperti itu, Bu. Kebanyakan Betul. seperti Atau itu, mungkin Bu. kadang ada kayak kecelakaan massal gitu ya, Bu. Kadang kita mau kalau kecelakaan massal gitu ya, misalkan kita mau triasenya jalan gitu ya, Bu. Mungkin yang ke atas sih yang merah dulu gitu ya. Yang hijau nggak kita kasih, terus mereka pada teriak-teriak, ini kok tadi saya nggak di ini ya, nggak di apa urus, padahal saya juga sakit gitu ya. Ya, betul. Ya, Ya, pengalaman jadi itu seperti itu sering kalau sih, di Bu. IGD ya bebannya. Ya, Iya. iya. Sering ya, Bu. Ya. Biasanya aman ya, Bu. IGD ya, Bu. Ya, dulu saya pernah punya pengalaman sampai kecelakaan gitu ya. Orang pasien kecelakaan, masa ada orang kecelakaan terus dibawa ke IGD itu sebenarnya sudah meninggal. Harusnya kan dibawa ke ruang jenazah ya, Bu. Kalau sudah meninggal. Ya, ini sampai nggak berani dibawa ke ruang jenazah karena keluarganya itu kayaknya nggak terima kalau pasiennya itu sudah meninggal. Jadi akhirnya ya kita arahkan, Pak ini harus dibawa ke ruang jenazah gitu biar gimana kalau mau meninggal, berarti tangan itu udah pasiennya sudah meninggal mau ditangani apa gitu ya. Ya sudah nggak bisa diapa-apain, orang sudah meninggal gitu ya. Harusnya memang keluarga ya kadang tidak menerima gitu ya. Ya itulah susahnya ya kadang ya. Oke. Makasih Pak Sri Widi. Tadi siapa Pak Joshua ya? Bojos. Kemudian Bu Rosayani. Sharing apa Bu? Oh iya Bu, ada sedikit sharing mengenai pasien yang sudah memang saat itu pasien ini kebetulan melahirkan itu di perusahaan, kalau di Kalimantan ini karena banyak perusahaan-perusahaan sawit ya, dan para pekerja pendatangnya itu dari berbagai daerah lah. Kebetulan saat itu memang yang ibu melahirkan ini kebetulan orang dari timur ya, kalau nggak salah itu dari Kupang. Itu tahun 2016 kalau nggak salah, 2016 itu saat saya masih di GD, dan kebetulan saat itu akan pergantian kepala ruangan. Ibu itu datang dirujuk dengan postpartus, dia itu kolaps ruptur uteri. Jadi dia sudah ya Bu. Melahirkan itu sudah dibiasakan. Sebenarnya kalau perusahaan dia punya polibun gitu, polibun. Tapi kadang ada beberapa masyarakat itu masih merasa harus didampingi oleh dukun kampung atau dukun melahirkan atau yang sudah biasa menolong seperti itu Bu. Mungkin pada saat dia melahirkan itu, saat mau melahirkan normal itu kan dibantu dengan tekanan yang sangat besar kemungkinan ya Bu ya. Didorong ya Bu mungkin ya Bu. Didorong. Nah akhirnya memang bayi itu ya puji Tuhannya sih sehat aja Bu, tapi kondisi si ibu ini yang memang benar-benar sudah tidak memungkinkan, akhirnya dikirim dari polibun ke rumah sakit. Nah pada saat itu sudah memang dinas siang menjelang pertukaran shift. Besoknya pun terakhir kita harus pergantian
itu memang sih pengaruh seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang baru dengan yang lama. Memang kebetulan pada tahun itu untuk biasanya di IGD itu ada perawat, ada bidan, tapi saat itu untuk bidan itu tidak banyak Pas karena kebetulan gitu ya, Bu. memang tidak banyak, Bu. Satu sip itu paling dikasih satu aja seperti itu. Kita kasih satu aja karena memang jumlahnya kurang ya. Jadi Kan untuk biasanya juga begitu ya, Bu. untuk merujuk itu ndak ada yang mau sudah, Bu. Karena memang sudah pada saat itu operasi kita belum seefektif sekarang ya. Jadi dokter itu memang sudah tidak mengatakan tidak memungkinkan kita untuk merawatnya lagi di sini. Ini harus kita rujuk ke rumah sakit yang lebih lengkap. Saat itu ke kabupaten tetangga kan. Itu sebenarnya sih harapannya itu kata dokternya sudah tidak ini memungkinkan, ada tapi gitu. kan tidak etikanya kan tidak mungkin kita biarkan menunggu saja seperti itu. Jadi tetap apapun itu berangkat saja, bagaimanapun nanti di jalan ya di jalan saja Bu katanya. Ya sudah akhirnya berangkat Ibu dengan satu perawat lagi berdua dengan ambulan. Memang kita Rujuk ya, Bu. kita kadang sudah punya feeling itu kayaknya nggak nyampe deh sampai di ketiga saat itu jalan jelek yang sekarang bisa ditempuh 2,5 jam sekitar 4 jam lebih lah karena jalan kan nggak terlalu bagus saat Meninggal itu. di jalan, Bu. Di jalan Ibu. Jadi kita sudah dengan ada suaminya saat itu kayaknya kami berlima ya, supir, perawatnya 2, suami dan si ibu ini. Jadi memang disitulah benar-benar yang membuat kami yang perawat itu benar-benar kebetulan juga orang ibu yang timur ini kan Katolik ya. Nah kita kebetulan Katolik juga yang merujuk, kebetulan aja itu Bu. Jadi membimbing, mengantar saat si ibu akan berangkat itu benar-benar benar-benar kenangan ya Bu. Emosi kita Nggak sebagai bisa dilupain kayaknya ya Bu. nggak bisa Bu, karena memang kita melihat nyata seandainya dia cuma seperti pasien biasa, tiba-tiba kita bisa melakukan tindakan apa, mau RJP kah, kita tensi, itu masih Bu. Ini kita memang dari awal sudah tahu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Memang betul. sampai di sana untuk menemui spesialis bedah atau objinnya itu kita memang hanya mendampingi, tidak bisa. Jadi kita memang hanya mengantar aja, mendampingi dalam doa, memberi kesabaran ke suami. Tapi suaminya nggak marah-marah kan Bu? Nggak. Kenapa terus nggak bisa diatasi gitu ya? Justru melihat itu kan yang sangat memang miris karena nggak bisa ngapa-ngapain Ibu, hanya mendampingi. Betul. Jadi kayaknya saya pengen nolong gitu ya Bu. Jiwa perawatnya tuh pengen nolong gitu ya. Mungkin banyak yang begitu gitu ya. Sama kayak misalkan pasien donor resuscitation tuh jiwa kita tuh pengen nolong nih, tapi kita nggak bisa gitu ya. Kayaknya ada begitu gitu ya. Perawat itu kan kalau yang benar-benar terpanggil jadi perawat itu sudah punya jiwa-jiwa harus gimana gitu ya. Harus gimana kok jadi perawat yang sebenarnya ya Bu. Ya itu sedihnya sampai sekarang yang teringat itu karena memang tidak bisa apa-apa lagi Bu, kecuali menuntun dia dalam doa, memberi semangat suaminya, tapi kan memberi semangat pun hanya dalam kondisi orang timur juga kalau memang menangis ya begitu ya Bu. Ya begitulah Bu. Jadi ya itulah kenangan yang benar-benar karena kita sebagai perawat udah nggak bisa ngapa-ngapain. Itu yang membuat betul. sampai Karena sekarang memang kondisinya jelek gitu ya, mau gimana, memang kondisinya jelek ya kita suruh merujuk ya, kita menemani saja gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang sih mungkin rujuk sekarang mudah ya, tapi kalau zaman dulu mungkin rujuk dengan lokasi yang susah gitu ya, jalan yang berngano mungkin agak rempong gitu ya, mungkin yang di daerah-daerah sering punya pengalaman ya. Kalau saya bilang buruk gitu ya mungkin buruk gitu ya.
ya masalah rujuk merujuk mungkin juga susah gitu ya. Jadi ya kalau misalkan ada kondisi terminal yang memang dia harus memungkinkan harus kita rujuk cepat ya, mungkin juga akan mengandung kendala gitu ya. Lalu maksudnya jangan-jangan sebelum sampai tempat sudah meninggal duluan gitu ya. Dan Iya, saya nggak makanya tahu perawat itu kadang punya feeling ya Bu, ya nggak sih? Ini pasiennya kayaknya kok masuk kayaknya sudah nggak lama gitu. Sebenarnya sudah ada feeling ya kalau lihat biasanya kondisi pasien. bisa kita merasakannya, Bu. Iya Bu. Itu waktu itu putar balik lagi, Bu. Iya. Nggak sampai Jadi ke kalau tujuan. perawat-perawat saya tuh nggak tahu ya kalau saya sekarang kondisi saya bukan jadi perawat gitu ya. Saya kalau lihat orang anu mungkin nggak bisa menyembuhkan nih kayaknya sudah mau meninggal. Tapi kalau sudah ketemu sama pasien gitu ya, apalagi pasien-pasien sakaratul maut, maksud pasien-pasien kondisinya memang gawat gitu. Kayaknya kok ini kok walaupun dia kondisinya baik, tapi kayaknya kok ini cuma memberi harapan palsu gitu ya pasiennya. Kayaknya kok feelingnya tuh sudah jelek gitu nggak sih? Kalau perawat-perawat sudah bisa tahu nggak sih ini pasien-pasiennya sudah kayaknya sebentar lagi mendekati ajal nih gitu nggak? Ya walaupun kita bukan paranormal ya, tapi kita kayaknya sudah bisa merasakan gitu ya. Hawanya sudah beda nih pasiennya gitu ya. Auranya, Bu. Orangnya beda Ya, betul. biasanya bisa, Bu. Kalau sudah sering itu pasti bisa merasakannya, walaupun sebenarnya bukan hak kita sih untuk menakar. Oh, betul. Bahkan saya sepupu saya aja saya sempat nengok sepupu memang dengan pneumonia ya Bu, dengan pneumonia sudah di ICU gitu ya. Sudah di ICU. Saya besok terus saya diceritain, saya nggak lihat kondisinya, saya diceritain sama keluarganya, sama tante saya gitu. Kondisinya tuh kayak gini loh, sudah gini. Ya saya di depan tante saya cuma bisa ya yang kuat ya yang tabah. Tapi begitu keluar dari ruang besuk itu, dari rumah sakit, saya sudah bilang sama suami, kayaknya nggak lama deh gitu. Lah kok sampai baru keluar dari rumah sakit sudah ditelepon, eh sudah nggak ada gitu. Oh berarti feelingnya tuh ya agak main ya. Kalau kita perawat tuh kayaknya kalau diceritain kondisinya udah begini tuh kayaknya sudah tahu, oh kayaknya sudah nggak lama gitu ya. Ya nggak sih? Apalagi yang menghadapi pasiennya gitu, lihat raut mukanya pasien, oh ini sudah tanda-tanda nih gitu ya. Walaupun dia masih senyum-senyum si pasien itu tanda-tanda nih kayaknya pasiennya umurnya nggak panjang nih. Jadi kita nggak ngomong ya, nggak kayak di sinetron harus ngomong gitu ya. Tapi kita kan pendem aja. No ini kayaknya pasiennya ya kalau mau kita tolong ya paling harapan hidupnya kecil gitu ya. Ya nggak sih Bapak Ibu perawatnya? Iya, Kalau Bu, seperti itu. ya, kalau pengalaman di lahan mungkin lebih banyak gitu ya, lebih banyak apa namanya menghadapi pasien-pasien yang sakaratul maut, pasien-pasien yang mungkin masih baik tapi tiba-tiba kok ada aja gitu ya. Tapi pasti sudah ada tanda-tanda dari pasien kayak ada yang aneh gitu nggak sih dari pasien kalau misalkan apa namanya memang mendekati apa Ada, ajal Bu. tuh kayaknya Ada, ada yang beda gitu ya. Ya ada, nggak? Bu. Ada, Bu. Kadang pasiennya itu misalkan minta dimandiin, misalkan minta dikeramasin. Padahal sebenarnya kalau pagi kita misalkan personal hygiene atau nyeka, tapi malamnya udah ngomong, misalkan udah ngomong saya minta dimandiin Mbak, dikeramasin rambutnya gitu. Ada yang aneh gitu Ada ya. sih, ada. Cuma kan kita kadang juga lihat itu kadang lihat pasien lihat monitornya itu sudah paling sebentar lagi gitu Bu. Kadang nebak ya sebentar lagi memang lama ya memang sebentar lagi tapi pasien masih bisa ngomong gitu masih sadar CM gitu Mas. Kalau saya sih Cuma feelingnya kadang kalau ada pasien lagi perburukan tiba-tiba kondisinya membaik lah ini yang agak mencurigakan, betul nggak? iya Bu Betul, seperti rata-rata Betul, Bu. Biasanya begitu kan, ini kondisinya membaik ngedrop sesaat. kok tiba-tiba perbaikan gitu ya. Perbaikan lah ini sing bahaya tuh itu gitu ya. Nanti tiba-tiba ya wes sudah ngedrop lagi ya bablas gitu ya. Iya, Ya betul, begitu Bu. kan biasanya pasien tuh suka begitu ya. Misalkan 2 hari nggak sadar tiba-tiba sadar gitu ada pergerakan besoknya langsung meninggal tuh juga seringnya begitu juga ya. Ya ada juga Bu pengalaman saya dari rumah sakit juga begitu. Ada Ya. pasien yang tidak sadar, tiba-tiba dia sudah sadar minta makan.
Setelah makan dua hari atau 3 hari, 2 jam atau 3 jam pasien meninggal. Nah, betul. Tuh. Memang kadang begitu, Pak. Itu yang saya ceritakan, dia lagi makan ketawa-ketawa sama keluarganya, itu juga lagi habis perburukan. Jadi habis perburukan dia pakai NGT, terus perbaikan, NGT bisa dilepas gitu. Dia lagi makan ketawa-ketawa sama keluarganya, tiba-tiba meninggal. Ya, itulah pasien ya kadang ya. Dan itu feeling perawat pasti sudah main. Ini kayaknya pasiennya ini sudah nggak bagus deh gitu. Kayaknya sebentar lagi deh gitu ya. Kan kita nggak ngomong ya, nggak ngucap ya gitulah ya. Saya kalau di Kita anak kan juga, saya kalau di kita kan anak sudah kadang, mempelajari tanda-tanda kematian pasien itu pun sudah ada tuh sakit oke ya betul. Jadi kita tahu. Kadang kalau kondisi kronis tapi dia belum ada tanda, kita pasti masih bilang gini, enggak kok, enggak apa-apa, pasti ketolong kok gitu ya. Tapi kalau sudah perburukan dan kita tahu tanda-tandanya begini, kayaknya kok mau ya gitu. Saya punya pasien bayi dengan jantungnya tuh seperti cermin, jadi mirror mirror apa-apa gitu, saya lupa diagnosisnya. Jadi jantungnya itu seperti kita bercermin. Jadi kalau kita ada di tangan kanan kan di cermin jadi ada tangan kiri ya. Nah itu bentuk jantungnya tuh seperti cermin, efek cermin gitu. Pasiennya tuh pulang, habis perawatan terus pulang. Pulang tuh keluarganya bilang gini, suster doain ya, moga-moga sembuh ya. Ya, saya bilang gitu. Ya, sembuh ya gitu. Terus anaknya tuh senyum gitu ya. Padahal biasanya nangis awal gitu, senyum gitu. Pulang sampai rumah malam balik lagi ke rumah sakit meninggal. Aduh ya ampun. Saya langsung dibilangin sama perawat ya. Mana tuh balik lagi lo langsung masuk pintu terus meninggal. Kan maksud ternyata bilang itu senyum terakhir dia gitu ya. Kayak aduh itu senyum terakhirnya anak itu gitu ya, ya saya nangis gitu ya, bukan perawat, jiwanya bukan perawat ya gitu ya, kalau menghadapi anak pasti nangis sendiri gitu ya. Ya itu juga, oh ya namanya juga perawat gadungan. Kalau dosen itu kan perawat gadungan ya, punya STR punya NIRA punya, tapi kalau suruh praktek di rumah sakit kayaknya nanti dulu gitu. Kalau Bapak Ibu perawat, ya saya yakin mau ketemu kondisi itu, mau kondisi harus, ya jiwa mentalnya sudah terlatih gitu ya. Kalau saya kayaknya enggak. Oke, lanjut ya. Nanti kita sharing di belakang lagi ya. Oke, ini tahap-tahap atau strategi untuk menyampaikan berita buruk ke pasien. Jadi ada namanya spike step. Jadi ada kita bilangnya spike karena SP ada 6 tahap, depannya S, P, I, K, E, dan S gitu ya. Jadi 6 tahap untuk menyampaikan berita buruk ke pasien. Kita mulai satu-satu ya, setting up the interview. Jadi kalau kita mau menyampaikan berita buruk, sebetulnya tidak bisa seperti kondisi dokter yang kaki keliling ke pasien, terus dia menyampaikan berita buruk langsung. Misalkan, berarti kalau di rumah sakit Bapak Ibu, kalau ada dokter menyampaikan berita buruk di ruang pasien atau ada yang dipanggil ke ruang dokter. Misalkan kita mau menyampaikan seorang terkena kanker, langsung di ruang perawatan pasien atau harus ada keluarganya yang ke ruang dokter? Biasanya keluarganya dipanggil Keluarganya dipanggil ya. Nurse station ya. Ya, Karena privasi ya, dipanggil ke nurse station dulu gitu ya, dipanggil ke nurse station. Jadi kalau kita ya itu tadi karena 6 step, jadi mau menyampaikan berita buruk ya kita harus siapkan dulu nih ya. Nah, yang pertama setting up the interview atau persiapan dulu. Jadi kalau kita mau menyampaikan berita buruk ya kita sudah harus siap dulu gitu ya. Kita siapkan apa sih? Siapkan informasi yang dibutuhkan. Misalkan catatan mediknya pasien, hasil-hasil laboratorium pasien. Jadi kalau misalkan ada pasien di fase denial nih gitu ya, fase denial, fase mengingkari nih ya, kayaknya bukan punya saya deh gitu, tapi kita bisa menunjukkan bukti ini loh, namanya ini, hasilnya seperti ini gitu. Jadi kalau ada yang denial terus marah emosi itu kan ya jadi
itu akan jadi susah kita dalam menyampaikan. Jadi benar-benar data kita sudah lengkap. Kemudian kondisi terlatih akan sangat membantu ya. Yang menyampaikan itu yang sudah berpengalaman. Jangan perawat junior suruh ngomong lah, itu bingung gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan atau reaksi emosionalnya yang berlebihan dari pasien, keluarga pasien, itu bisa menjawab kalau kita sudah punya pengalaman. Tapi kalau kita tidak punya pengalaman gitu ya, mau jawab menanggapi reaksi emosinya pasien, misalkan ada pertanyaan sulit dari pasien, kita bingung ngomongnya gimana ya gitu ya. Kemudian setting ruangannya privasi. Ya, kasih corner station, kasih di tempat yang nyaman gitu, didudukkan dulu gitu ya, nggak ada barang atau pembatas. Jadi bila kasus anak pasti kan ada staf yang menemani anak saat berdiskusi. Jadi kalau misalkan di pasien anak, ya anaknya jangan ditinggal sendirian gitu. Kalau bisa bapak ibunya diajak diskusi, anaknya ya ada yang nunggu, misalkan perawatnya dulu yang nunggu. Jadi betul-betul kondisinya itu siap, keluarga siap untuk mendengarkan, tidak ada gangguan, ya, tidak ada gangguan dalam kita menyampaikan informasi. Kemudian sediakan waktu yang cukup, nggak tergesa-gesa. Jadi jangan sampai kita mau menyampaikan berita buruk, kita, aduh saya ditunggu nih sama saudara saya, aduh saya ada masalah nih, atau aduh saya mau ke toilet nih gitu. Jadi jangan, kalau misalkan mau menyampaikan berita buruk ya kita harus sediakan waktu yang cukup gitu ya. Tidak terganggu telepon ya. Kalau bisa ya kalau ada telepon ya yang lain yang mengangkat ya. Udah buat perjanjian dengan klien, undang teman, saudara, pasangan yang mendukung mental pasien. Misalkan ini berita buruk mau disampaikan ke pasien, ya harapannya harapannya ada yang menemani pasiennya gitu ya untuk menyampaikan berita buruk. Jadi kalau misalkan kondisinya pasiennya tiba-tiba ngedrop ya, itu ada yang menguatkan gitu ya. Jadi ada yang siap menerima gitu. Jangan sampai saat disampaikan berita buruk ini nggak siap nih ya. Saya pernah, ini kondisinya saya habis kecelakaan gitu ya. Kemudian di foto ronsen, anak saya kebetulan dicurigai ada memar di dada ya. Namanya habis kecelakaan saya juga pusing gitu ya. Ternyata anak saya tuh punya tanda lahir gitu ya. Di bagian dada bercak 2 titik gitu ya. Terus kecelakaan dicurigai anak saya tuh pingsan ya. Kemudian dicurigai ada memar dada ya, karena ada tanda lahir itu. Saya pun lupa kalau itu tanda lahir ya, karena kondisinya memang saya juga lagi shock gitu ya. Jadi saya lupa kalau anak saya itu punya tanda lahir. Oh, ada bercak 2 nih, takutnya ada perdarahan dada. Kemudian di foto ronsen. Di foto ronsen disampaikan nih hasil foto ronsennya di ruang IGD. Jadi saat itu belum masuk ruangan, masih di ruang IGD, saya disampaikan disampaikan hasil foto ronsennya. Terus saya dibilang anak saya dibilang waktu itu dokter residen sepertinya yang menyampaikan ke saya, bilang, Bapak Ibu tabah ya, anaknya jantungnya pindah sebelah kanan. Bayangkan orang tua mana yang nggak ngedrop dibilang jantung anaknya pindah sebelah kanan. Ayo, mungkin ya Bapak Ibu yang punya anak gitu ya. Kalau dibilang anaknya waktu itu, anak saya umur 2 tahun sepertinya. 2 tahun, habis foto ronsen, ditunjukin hasil ronsennya, jantungnya di sebelah kanan. Nah, saya perawat ya. Waktu itu sekarang anak saya kan mau 5 tahun ya, berarti 3 tahun yang lalu. Saya sudah spesialis waktu itu. Ya, saya ya berargumen ya, Dok, anak saya itu sudah umur 2 tahun loh. Kalau jantung ada di posisi sebelah kanan, itu pasti anak saya sering sesak nafas. Ya, dari lahir sampai umur sekarang, anak saya nggak pernah sesak nafas, Dok. Saya bilang itu. Ya secara nalar ya, secara keilmuan kita, secara anatomi, pasti kalau jantung pindah sebelah kanan, itu akan mendesak paru-paru, kan pasiennya sesak. Ya, ini pasiennya nggak siap menerima informasi nih gitu ya, nggak siap menerima berita buruk nih gitu ya. Apalagi kondisinya setting ruangannya di IGD ya, di IGD kondisi saya lagi shock gitu ya, dibilangin kalau jantung anak saya pindah sebelah kanan. Bayangin ibu mana yang nggak langsung nangis gitu ya, apalagi ibu perawat gitu ya, kok jantung pindah kanan kok sampai saya nggak tahu, itu gimana coba ya. Ya itu karena penyampaian berita buruknya nggak baik ya. Saya berargumen gini, saya akhirnya bilang,
Pak, saya perawat, Bu, saya perawat anak, saya tahu konsep, walaupun saya tidak bekerja di rumah sakit, tapi saya paham gitu. Saya paham bagaimana anatomi fisiologinya jantung kalau dia berpindah tempat, saya bilang gitu. Terus akhirnya coba dia dicek ulang gitu ya, coba dicek ulang dengan tanpa melihat ronsen ya. Kalau ronsen kan pasti ada masalah lagi nanti. Kan coba dicek dengan yang lain selain ronsen. Saya minta di USG kayak atau apa saja yang membuktikan bahwa anak saya jantungnya nggak pindah sebelah kanan. Makanya di USG jantungnya di kiri coba. Kalau kayak gitu kira-kira perasaannya gimana coba sebagai seorang ibu? Coba kalau itu pasiennya orang umum coba. Ya, nanti percaya aja masuk ke ruang perawatan di bedah jantungnya tetap ada di sebelah kiri. Wah, luar biasa itu ya. Ya, ya maksud ini setting up interviewnya nih nggak bagus nih gitu ya. Cuma dia bawa ronsen, dia bawa hasil ronsen gitu ya. Tapi menyampaikannya di IGD kondisi pasiennya anak saya waktu itu masih nggak mau lepas dari saya gitu ya, masih nempel terus waktu itu masih nenek ya masih nenek terus gitu ya. Oh, nggak mau lepas dari ibunya gitu ya. Saya shock tuh juga sama-sama kecelakaan ya, masih antara sadar dan tidak gitu ya. Sadar dan tidak, saya juga ada memar hematom di kepala gitu ya. Kemudian suami saya juga shock karena mikir anaknya yang besar seperti apa, anak yang kecil seperti apa. Diomongi kayak gitu. Duh, luar biasa ya. Rasanya kayak di apa namanya, saya terus mikirnya gini, nah ini orang awam ya, bukan perawat yang diajak ngomong. Kayaknya sudah bedah jantung, terus jantungnya ngeprank gitu ya sama jantungnya, diprank gitu ya. Wah, tutup lagi, nggak ada masalah. Iya, jajal. Ya kan, itu pengalaman buruk gitu ya. Makanya saya sekarang kok suruh periksa, saya agak takut ya. Ya perawat tapi agak nggak percaya sama perawat gitu ya. Pas saya sudah ditenangkan sama perawat, nggak apa-apa Bu, jantung Diana itu bisa disembuhkan. Dan saya nggak percaya kalau anak saya jantungnya sebelah kanan. Karena apa, setting up the interviewnya nggak bagus gitu ya. Ini kondisinya tidak melihat bagaimana kondisi saya, bagaimana kondisi anak saya, bagaimana kondisi, langsung disampaikan ya, langsung kaget ya. Coba kalau Bapak Ibu ada di posisi itu kayaknya marah nggak? Marah atau enggak ya? Marah, Bu. Marah Nggak ya. terima mestinya. Terima. Lo bayang kayak ini anaknya perawat anak loh, dibilang jantungnya pindah ke kanan coba. Wah, luar biasa. Saya meh marah yo. Oh, saya sudah nangis-nangis gitu ya. Saya telepon waktu itu saya telepon Butina. Telepon Butina. Saya kecelakaan kok gini saya cerita sama Butina. Ya sambil nangis terus Butina cerita ke Bu Vicky, ya masa bisa kayak kalau yang pernah lihat kondisi anak saya tuh nggak bakal percaya bahwa dia jantungnya pindah ke kanan karena anaknya aktif sekali ya, nggak mungkin ini jantung pindah ke kanan. Wah, emosi ya saya ya, pengen marah gitu ya, tapi ya mesti yang kondisinya juga lagi nggak stabil. Oh, mau coba itu kondisi saya stabil kayaknya saya mencari di situ ya. Gitu ya. Jadi karena ya setting up di interviewnya nggak tepat, ini pasiennya lagi nggak, keluarga pasiennya lagi nggak siap nih gitu ya, jangan dikasih berita buruk. Wah, bisa emosi kalau saya bisa mukul ya, nggak sih, tapi nggak sampai segitu. Walaupun saya pernah memang gebrak meja perawat, itu pernah perawat gebrak meja perawat ya, biarin kalau menurut saya nggak bagus ya, saya akan marah gitu ya. Saya berusaha menjadi pasien umum gitu ya, kalau tidak mendapatkan perawatan yang baik. Oke, ini persepsi ya. What does the patient know? Apa yang pasien ketahui ya? Apa namanya? Untuk mengetahui tingkat pengetahuan klien terhadap sakitnya gitu ya. Jadi ya kita tanyakan bagaimana budaya apa yang sudah ibu ketahui sejauh ini dengan penyakit ibu ya. Misalkan kita mau tanya ke pasiennya, ya kita tanya, ibu sudah tahu belum ya kalau apa ya penyakitnya ibu ya. Pakai kalau bisa pakai pertanyaannya terbuka. Jadi biar pasien itu yang kita pancing untuk dia menjawab ya. Jadi persepsinya dia itu seperti apa toh ya. Kalau misalkan dia sampai tahap ini dia diam, berarti dia nggak siap untuk menerima informasi. Ya kita stop. Yuk besok lagi kita buat perjanjian yang baru dulu ya. Jadi tidak langsung kita kasih pengetahuan, kasih informasi terus ya. Kok kayak saya tadi dikasih informasi padahal saya tahu gitu ya.
Saya tahu anatominya jantung, gitu. Saya sudah berargumen. Malah ada yang perawat yang gini, nggak apa-apa Bu, ada kok pasien yang jantungnya pindah ke kanan itu sampai SMP katanya. Nah saya nggak mau anak saya jantungnya pindah ke kanan, saya sampai bilang gitu. Nah, kan kondisinya berarti kan saya sebenarnya tahu gitu ya, tapi kok malah semakin dijerumuskan gitu ya. Jadi ya paling tidak kita tanya persepsinya dia seperti apa, tahu nggak sejauh mana sih tahunya gitu ya. Kalau dia cuma tahunya, oh saya kok merasa ini ada benjolan ya gitu. Apalagi sekarang nih Google sudah luar biasa ya. Kalau pasien pinter cari-cari informasi, sebetulnya penyakit itu mudah dicari di Google. Tapi ya hati-hati nyarinya jangan yang menjerumuskan gitu ya. Kadang kan ada informasi di Google yang menjerumuskan. Oh, tahu tapi ternyata tahunya salah gitu ya. Ya, itu harus kita tanya resepnya seperti apa. Kemudian invitation ya, untuk mengetahui seberapa besar keinginan klien untuk mengetahui problemnya. Jadi kalau kita sudah tanya persepsinya, kita sudah tanya pengetahuannya dia, kita tanya lagi, apakah sudah siap untuk mendengarkan gitu ya hasil tes gitu ya, hasil tes dari Bapak Ibu gitu ya. Jadi sudah siap atau belum? Jadi ditanya dulu siap atau enggak, mau atau enggak. Kalau enggak mau gimana? Kalau enggak mau mungkin ada yang bisa dicek secara yang lain, atau ya kita hentikan sampai dia sudah ya. Tapi biasanya sih kalau di rumah sakit ya mungkin orang lain ya yang diajak komunikasi ya. Jadi biar karena kalau di rumah sakit kan harus cepat ya penyampaiannya. Jadi kalau memang dia tidak siap ya siapa yang siap untuk menerima informasi biar bisa informasinya tersampaikan. Oke, kemudian knowledge atau sharing informasi berbeda dengan yang perception tadi ya. Kalau perception tadi hanya menanyakan di awal, tapi kalau knowledge sharing informasi ya kita sudah ngomong nih gitu ya, sudah menyampaikan berita dengan cara yang halus, jelas, sopan dan mudah dimengerti. Jangan pakai istilah-istilah kedokteran. Misalkan Bu, kankernya sudah metastase loh, misalkan nanti payudara nih, sudah metastasis loh ke paru-paru, gak mudeng pasiennya, tapi gunakan istilah-istilah yang awam. Jadi misalkan biasanya sih kalau dokter mau menyampaikan berita buruk gitu ya, itu pasti didampingi perawat ya, ya enggak? Jadi kalau dokter mau menyampaikan berita buruk, biasanya ada satu perawat senior yang akan mendampingi gitu ya. Ya enggak? Buat apa? Iya. Memperjelas sebetulnya. Betul enggak? Karena Betul. dokter masih suka pakai bahasa dewanya gitu ya. Sementara pasien nggak mudeng. Jadi harus kita bantu untuk menyampaikan. Bu, metastasis itu penyebaran, Bu, sudah menyebar gitu ya. Jadi kita sharing gitu ya. Sudah mulai menyampaikan informasi. Kalau sudah disampaikan nih apa kondisi pasiennya sudah disampaikan beritanya. Kalau pasiennya kita cek reaksi pasiennya. Kalau pasiennya sudah menangis terseduh-seduh, ya stop. Kita tenangkan dulu pasiennya. Jangan terus kita jangan terus kita kasih informasinya berlebihan, wah kacau gitu ya. Pasti pasiennya semakin tidak siap. Jadi kalau memang pasiennya kondisinya, aduh, kok pasiennya sudah menarik diri ya, sudah diem ya, nggak mau ngomong ya, atau sudah nangis-nangis ya, ya sudah kita hentikan ya udah informasi sampai sini dulu. Nanti informasi selanjutnya menunggu Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Jadi tidak langsung informasi kita berikan kita jejelin banyak ya. Tapi ya sesiapnya. Harusnya sih seperti itu. Tapi kalau di rumah sakit ya kerjaannya banyak Bu. Kalau informasinya menunggu satu nggak selesai gitu ya. Kemudian mulailah dengan fakta yang paling utama ya. Jika pasien siap mendengarkan dan bertanya lebih jauh baru kita lanjutkan informasi. Dan misalkan Bapak Ibu kena kanker nih, kanker di daerah sini misalkan ya. Kanker di daerah atau kena tumor nih gitu ya di daerah payudara misalkan. Oke, dari hasil pemeriksaan seperti ini. Ya, cukup dulu lihat ekspresinya. Kalau dia masih mau tahu gitu ya, ya kita lanjutkan. Penanganannya harus begini. Tapi kalau dia nggak siap, kita stop atau kita cari orang lain yang mau mendengarkan atau bisa mengajak pasien untuk pergi
ya. Kemudian jangan gunakan kalimat yang berlebihan. Ya kayak di sinetron, umur Anda tinggal 3 bulan lagi, umur Anda tinggal 2 bulan lagi. Ya manusia bukan Tuhan ya yang bisa menghakimi dan menjadwalkan umur manusia. Jadi ya apa namanya, atau memberikan harapan yang terlalu berlebihan. Kemarin jangan PHP ya, kalau di paliatif nggak boleh PHP gitu ya, karena apa namanya, saat kita PHP memberikan harapan palsu ke pasien, ya jadinya ya nanti kita bisa ditutup sama pasien ya. Kita sampai jam berapa ya? 16.40 ya. Ini mulai jam 15 kan? Kemudian emotion atau dan empati gitu ya. Jadi kita menunjukkan respon empati kita, ini yang terakhir. Jadi kalau misalkan apa namanya, respon emosi pasiennya berlebihan, ya kita menunjukkan empati kita dan meredakan emosi gitu ya. Jadi kata-katanya biasanya saya paham keadaannya sangat berat ya. Apa namanya, tapi ya tetap harus dijalani, tetap harus kuat gitu ya. Biar apa? Biar apa namanya, kondisinya tidak semakin menurun, itu bisa kuat gitu ya. Biar kualitas hidupnya juga semakin baik gitu ya. Jadi atau dikaji lagi perasaannya seperti apa ya gitu ya. Perasaan Bapak Ibu setelah dikasih apa namanya, informasi seperti apa ya gitu. Jadi dikaji ulang. Jadi kita bisa penanganan emosi dari si pasien ini gitu. Ya. Terakhir ini adalah satu lagi, maaf. Strategi dan semari. Jadi merencanakan langkah berikutnya. Jadi ini seperti follow up. Jadi kita mau tahu kondisinya setelah kita sampaikan seperti apa. Apakah dia sudah siap menghadapi masa depan? Jangan sampai ini yang paling bawah, saatnya menawarkan rombongan, yakinkan dalam emosi stabil. Jangan sampai, oh saya kena HIV/AIDS, saya bisa menularkan ke anak, ke saudara, ke nganu. Nanti kalau saya menikah bisa nganu, apalagi yang berencana menikah mungkin ya, oh terdiagnosis HIV, nggak siap, akhirnya depresi, bunuh diri gitu ya. Nah itu yang bahaya. Jadi jangan sampai saat meninggalkan ruangan gitu ya, itu tetap harus ada yang menemani. Makanya kalau kita mau menyampaikan berita buruk ke pasien harus ada keluarga. Karena takutnya apa namanya, keluarga tidak apa namanya, keluarga ini apa, pasien ini tidak kuat untuk menerima informasi, atau jangan-jangan ada keluarganya yang minta warisan gitu ya, mengharapkan warisannya pasien gitu ya, terus bilang gak apa-apa mati aja gitu ya. Yang keluarga pasien gitu mungkin ada ya, malah semakin diperburuk kondisi pasiennya gitu, cepat meninggal, cepat warisannya ya. Ada juga yang begitu mungkin ya. Kemudian buat jadwal follow up, pastikan bahwa konselor bersedia untuk dihubungi bila ada masalah ya. Jadi biasanya kadang kalau di anak itu suka biar apa namanya, biar bisa sharing informasi gitu ya. Biasanya suka kita masukkan komunitas, misalkan pasien dengan kanker kita masukkan ke komunitas kanker, pasien dengan thalassemia kita masukkan komunitas thalassemia. Jadi mereka bisa sharing informasi gitu ya. Sharing informasi biar sama-sama pada orang tua penderita kanker tuh bisa sharing informasi, tukar informasi gitu ya. Jadi bisa merasa apa namanya, ibu itu bisa merasa, oh ternyata yang menderita seperti saya itu bukan saya sendiri gitu ya. Tapi mungkin banyak orang lain yang lebih menderita dan lebih banyak bersyukur gitu ya. Oh kondisi anak saya lebih stabil kok dibandingkan dia, jadi bersyukurnya itu lebih. Oke, cukup Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Ada yang mau sharing lagi? Itu tadi sharing saya ya, saya tuh apa, oke, ini Bu Sumihar ya. Oke, monggo Bu Sumihar. Iya, Bu, mau nanya, apa bedanya simpati dengan empati? Dan Apa kenapa bedanya kita simpati? tidak boleh, dan kenapa kita sebagai perawat tuh jangan sampai ketika ada peristiwa misalnya meninggal di hadapan kita tuh kita jangan sampai ikut terlarut dengan simpati gitu, Bu. Oke, apa bedanya simpati sama empati? Itu yang kita pelajari dari awal kita jadi perawat ya. Kita itu jadi perawat itu harus punya sifat empati gitu. Yo, siapa yang bisa mungkin menjawab gitu? Apa bedanya simpati dan empati?
Yuk, siapa yang mungkin bisa berargumen? Apa nih bedanya perawat itu simpati dan empati? Ada yang mau menjawab? Atau tidak bisa membedakan? Kan waktu D3 juga dibilang ya, waktu mungkin dengan masih belajar D3 dulu juga dibilang, perawat itu sikapnya empati ya, bukan simpati ya. Berarti apa kalau empati? Kita boleh merasakan seperti ada di posisi pasien, tapi kita tidak boleh berlarut-larut. Misalkan seperti saya itu bukan tidak bisa bersikap empati, Bu. Jadi kalau saya ketemu, tadi saya sudah cerita ya, saya ketemu pasien anak misalkan, anak dengan RCP, anak sudah di bagging-bagging, itu saya yang keluar bukan empati tapi simpati. Ya, jadi saya bisa nangis gitu ya, saya bisa sedih gitu ya di depan pasien. Nah, itu yang nggak boleh. Itu namanya simpati. Tapi kalau empati, kita seperti merasakan kondisi pasien, tapi kita tidak boleh mengekspresikan berlebihan. Gitu. Jadi kita bisa mendukung gitu ya, mendukung maksudnya menguatkan pasien gitu ya di saat kondisinya ngedrop gitu. Jadi misalkan kondisinya menurun ya kita bisa menguatkan, itu empati. Tapi kalau simpati, pasiennya nangis kita ikut nangis, itu simpati, Bu. Jadi kalau pasiennya nangis meskipun kita sedih gitu ya, meskipun kita merasakan kesedihannya pasien, tapi kita tetap harus bisa mendukung pasien. Kita tetap bisa menguatkan pasien, itu empati. Tapi kalau simpati ya mungkin kalau ada keluarga pasien nangis, nangis duluan gitu ya. Yang itu yang sering terjadi di saya. Saya jadi tidak bisa apa yang melakukan tindakan yang baik karena saya sudah simpati duluan gitu. Jadi kalau ada kayaknya kalau ada anak gitu ya, anak dengan misalkan dia tiba-tiba henti nafas jantung gitu, saya tuh nggak kuat lihatnya karena saya selalu membayangkan kalau itu anak saya itu loh, yang jeleknya tuh di situ saya. Ya namanya juga perawat gadungan tadi ya Bu, perawat gadungan tuh ya kalau suruh praktek ya kayaknya ya gadungan ya. Bisa sih gitu, cuman ya itu yang tidak bisa, psikologisnya yang kayaknya tidak kuat gitu ya dibandingkan dengan Bapak Ibu perawat di sini mungkin ya walaupun sudah bergelar nurse itu dari tahun 2010 gitu ya, tapi ya tetap aja kalau saya disuruh praktek mungkin emosional saya dengan dibanding Bapak Ibu itu lebih kuat Bapak Ibu ya dibandingkan saya gitu. Ya saya nggak kuat kalau suruh lihat pasien menjelang aja, pasien kritis apalagi anak ya. Kalau dewasa sih masih oke, masih tidak bersimpati ya, tapi maksudnya empatinya masih bisa jalan. Tapi kalau sudah anak gitu ya, saya melihat anak meninggal di depan saya aja, saya bisa 2 hari nggak tidur karena membayangkan, aduh itu kenapa meninggal ya gitu ya. Itu simpati. Tapi kalau empati ya kita bisa menguat. Kita merasakan apa yang dirasakan pasien, tapi kita tidak terlarut pada perasaan yang ada di pasien. Itu Bu Sumihar. Ya, baik. Makasih, Bu. Mungkin Bapak Ibu perawat sudah bisa menerapkan empati, tapi sebenarnya sudah bisa menerapkan empati, tapi apa namanya suka bingungnya seperti apa tuh yang dikatakan empati itu gitu ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Bu Ima, monggo Bu. Selamat sore, Bu. Kebetulan saya di ruang picu-nicu deh. Jadi sering sekali emang banyak kasus yang menemui ajal gitu. Nah, kemarin itu sempat ada pasien via 3 tahun dengan shock septic, sudah perdarahan gitu Bu, NGT-nya sudah warna hijau, sudah intubasi gitu. Nah, kita yang jaga itu berenam Bu. Kalau di Jepara itu RSUD picu-nicunya berenam Bu jaganya. Gitu. Di mana Jadi, Bu? Di Jepara? Iya, di Jepara. Jenengan di Jepara tuh Bu? Iya, di Jepara Bu. Di Kartini? Iya, di Kartini. Oh, temennya siapa? Pak Roy? Roy Alfiantoro? Iya. Iya, betul. Temannya Bu Devi toh? Bukan. Kita sama-sama pengurus IPANI Jawa Tengah Bu. Oh, iya. Iya Bu, betul. Oke, terus? Kita tuh jaga berenam, jadi sudah
sudah menginform konsen ke keluarga, terutama ibunya, karena yang di general konsen itu, yang dari pendaftaran itu kan general konsennya yang tanda tangan tuh ibunya, Bu. Jadi kita itu memberikan informasi kan yang ada nama ibunya itu ya tertera di situ gitu. Kita berani menjelaskan ya dari itu aja, nggak sama saudara lain atau enggak. Soalnya ayahnya itu lagian baru pulang perjalanan pulang ke Jepara dari Jakarta gitu, Bu. Ternyata sudah diinform konsen dari IGD sudah jelek kondisinya, sampai ruangan pun juga masih jelek. Nah, beberapa saat kemudian ternyata pasiennya memburuk. Kita sudah manggil dokter jaga beberapa kali, sudah diinform konsen juga. Untuk ini apa? Mendekati ajalnya si pasien itu ternyata pergantian shift siang ke malam itu ternyata kita sudah RJP juga, kita panggil dokter jaga, ternyata emang nggak tertolong gitu, Bu. Sudah nggak tertolong. Nah, ternyata ada ini saudara Pak D-nya tidak menerima kalau keponakannya itu meninggal, Bu. Jadi yang nggak terima Pak D-nya ya? Iya, yang nggak terima itu Pak D-nya. Padahal kita sudah sore itu konsen kepada ibunya kalau emang kondisinya sudah tidak bagus, mungkin akan sampai ke kematian itu sudah. Nah, ternyata si Pak D-nya itu tidak tahu dengan kondisi keponakannya itu seperti itu perburukannya. Sampai pas meninggalnya itu ibunya pingsan gitu, Bu. Pingsan beberapa kali, sempat berdiri bangun pingsan, berdiri pingsan itu beberapa kali, Bu. Nah, sampai saat itu si Pak D-nya itu sempat gimana ya, komplain gitu loh, Bu, komplain sama dokter jaganya, kok bisa keponakannya itu meninggal secepat itu gitu loh, Bu. Ada shock septic ya, Bu? Iya, shock septic. Emang sudah jelek banget, Bu, keadaannya. Ya, betul. Sudah gagal nafas juga gitu. Ya, karena apa ya, kadang ya itulah ya, kalau siapa yang kita inform konsen terus ada orang lain yang mendekati itu jadi salah lagi gitu ya. Iya, Bu. Ya bahaya yang ya. Saya kemarin terakhir ke Picu-Nicu kapan ya? Pernah ada praktekan dari Ngudi Waluyo ya, Bu, sekali ya, nurse ya, Bu? Ada, Bu. Iya, betul. Saya main ke Picu-Nicunya Jepara. Masih Bu Made, Bu? Masih di Nicu? Iya, masih sama Bu Made. Ya itu dulu kan Ngudi Waluyo itu prakteknya di ruang bayinya Jepara gitu ya. Kita prakteknya di Jepara dulu. Lama mungkin pasti sudah di ruang Nicu belum ya? Jadi kenalnya sama Bu Made kalau di ruang Nicu gitu ya. Oh iya. Masih ingat, masih di akhir gitu kemarin ketemu itu saya 2000 berapa ya, Bu? 2000 terakhir sebelum kuliah itu berarti 2000 kita 2012 2013 saya sering ke Jepara loh. Oh, terakhir iya. 2013 saya lulus D3, Bu. Oh, belum udah gitu di Jepara ya. Jadi ya gini ya, ketemu sama teman-teman ya. Dulu nurse-nya Ngudi Waluyo itu di Jepara zaman dulu. Jadi 2011 saya masuk ke Ngudi Waluyo itu ya pegangnya nurse di Jepara gitu ya. Ya kenalnya sama Bu Made sampai saya awet ya Bu Made di Waluyo. Nggak pindah-pindah. Bahkan kemarin terakhir 2022 ya sepertinya yang Ngudi Waluyo punya nurse di sana itu. Ya ketemu Bu Made. Berarti ke tempat ketemu saya harusnya. Mungkin pas nggak jaga nggak, Bu? Gitu. Mungkin nggak pas jaga. Ya, karena saya ketemu Bu Made. Ya, karena kalau adik anak ini repot karena kalau kita inform konsen siapa nanti keluarganya itu suka pada ikut tes, terus ada suka manas-manasi keluarganya gitu. Iya, kan? Betul, suka, Bu. ini kudunya orang mati gini. Kan jadi agak repot gitu ya kalau di anak itu siapa yang kita jelaskan, siapa yang kita edukasi gitu ya. Tapi ada pihak keluarga yang lain yang kayak ngompor-ngompori gitu, kompor meleduknya tuh ada gitu ya yang bahaya ya di anak. Sampai terima itu kasih sharingnya. Ke direksi juga kok, Bu. Sampai ke manajemen juga komplainnya gitu kan. Jadi ya kita
kita sudah sesuai standar gitu pelayanannya, karena emang yang dijelaskan itu ya yang nama yang ada di general consent pendaftaran itu. Jadi kan Iya, betul. kita aman gitu, tidak tidak melanggar aturan gitu kan Bu. Untungnya Iya, betul. kita sesuai SOP jadi kita aman gitu. Iya, betul Bu. Tapi ya memang kadang anak tuh begitu. Saya malah pernah punya, mungkin saya sudah cerita belum ya, pernah punya pengalaman saya praktik di Cipto. Saya punya STR, saya sudah perawat praktik di Cipto. Saya waktu itu ngambil spesialis ya di Cipto ya. Ada keluarga pasien yang anaknya nggak mau dipegang sama praktekan, entah itu praktekan perawat, entah itu praktekan dokter. Jadi dokter residen nggak boleh pegang, perawat residen juga nggak boleh pegang. Ya dia mau dipegang sama perawat. Padahal sudah dijelaskan, ini pendidikannya tuh lebih tinggi loh daripada perawat yang di sini gitu ya. Daripada dokter-dokter jaga itu lebih tinggi loh pendidikan, tapi kesannya karena masih praktek, jadi nggak boleh dipegang. Nah, suatu saat ketemu pasiennya henti nafas. Kalau di Cipto itu kalau bidu penuh, itu boleh dipasang ventilator, maaf, boleh dipasang ETT, bagging di ruangan oleh keluarga. Jadi itu sudah SOP dari rumah sakit. Sudah sudah tercatat di SOP rumah sakit kalau boleh para pasien itu boleh bagging di ruangan, di bagging sendiri sama keluarga pasien. Gitu. Terus keluarganya nggak terima, nuntut lah. Kebetulan mohon maaf ya ada suara anak kecil ya. Jadi kok nggak di bagging ke perawatnya gitu ya. Terus manggil perawat dari luar. Ya, manggil perawat dari luar, minta bagging kan. Kebetulan dipegang sama perawat dari luar, pasiennya meninggal. Ya, pasiennya meninggal. Terus nuntutlah ke rumah sakit. Ini perawatnya nggak mau melakukan tindakan gini. Kebetulan yang megang bukan perawat, karena kami kalau praktek kan, kalau misalkan kami praktik gitu ya, kalau ada pasien yang nggak mau dipegang, ya nggak usah, kita nggak usah megang gitu, ngapain repot-repot, nggak mau dipegang ya sudah gitu ya. Jadi kita bisa pegang, kita bisa menolong yang lain yang lebih membutuhkan kita gitu kan ya. Kalau nggak mau dipegang ya sudah gitu ya. Kebetulan dipegang sama perawat, untungnya dokumentasinya lengkap. Jadi begitu dituntut, ya nggak bisa ngapa-ngapain sampai direktur gitu ya. Pak, anak saya meninggal nih gara-gara perawatnya nggak mau bagging, nggak mau gini. Saya harus mendatangkan perawat dari luar. Tapi SOP-nya jelas kok di sana. Kalau memang pasiennya butuh ventilator, tapi ventilator penuh, itu dibagi sama keluarga pasien. Itu sudah ada SOP-nya dan tertulis di rumah sakit gitu ya. Jadi ya nggak dituntut gitu. Jadi dituntut sama keluarga pasien. Asal dokumentasinya lengkap, mau nuntut kayak apapun, pasti pasiennya kalah kok. Gitu. Itu Bu Ima. Salam buat Bu Made ya, bilang dari Bu Oke, Bu. Devi. Oke, Bu. Masih ingat Besok atau saya enggak? sampaikan. Oke ya. Oke, Oke. terima kasih ya, Bu. Ya, ada lagi mau tanya? Oke. Ada yang mau tanya? Atau cukup? Kayaknya materi hari ini menarik ya dibandingkan materi K3 ya. Kalau K3 tuh pada anteng, tapi kalau KMA kok ada banyak curhatnya gitu ya, banyak ceritanya gitu. Kayaknya lebih menarik KMA daripada K3 ya. Karena masuk ke perawat, kalau K3 kan sebenarnya bukan bagian kita juga gitu ya. Kecuali yang memang bekerja sebagai K3 di rumah. Oke, Bapak Ibu cukup, ada yang mau tanyakan lagi? Halo. Oke, Mbak Sipen, minggu depan masih saya ya? Dikasih berapa materi ya sama Pak Imron ya? Masih ada satu lagi, Bu. Kok satu lagi? Benar Ya, satu untuk lagi ya? minggu depan, sebelum UTS. Oh, sebelum UTS. Berarti satu Ya. lagi besok saya langsung masuk 2 materi ya? Karena ini materinya sebenarnya sama, praktik komunikasi penyampaian berita buruk dan materi komunikasi pada pasien dengan penyakit kronis. Langsung 2 materi saja ya minggu depan. Monggo mau dari apa? Kalau Jumat juga nggak apa-apa sih sebetulnya, asal saya sudah tahu kalau ada jadwalnya, biasanya saya nggak kontak sama mahasiswa yang lain. Tuh, kalau ada jam kasih lagi saya dihubungi ya, Mbak Sipen. Baik, Bu.
Oke, cukup Bapak Ibu. Cukup, Bu. Makasih, Oke, Bu. kalau cukup kita Bu. akhiri. Selamat beristirahat. Ya.